Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu Tafaquh Fiddin, dan lebih istimewa lagi saya dapat kedudukan kursi jabatan di depan. Terima kasih. Di saat orang sangat menginginkan kursi-kursi itu. Saudara-saudara, saat manusia berani mengemban amanah, kita akan memulai diskusi kita dari kenapa Allah Rabbul Alamin menunjuk manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Para ulama ahli tafsir menjawab dengan 3 jawaban. Jawaban yang pertama, Allah tunjuk Adam alaihi salam untuk tinggal di bumi sebagai pemimpin bumi. Jadi memang Adam sudah diproyeksikan oleh Allah untuk memimpin bumi. Jadi bukan semata-mata karena melanggar di surga lalu terpental ke bumi, tidak. Sudah diproyeksikan Adam sebagai pemimpin bumi. Yang kedua, manusia diberikan anugerah oleh Allah bukan hanya sekedar tugas alami manusia sebagai penghuni bumi, tetapi memang ada tugas yang lebih besar diemban oleh manusia yang melebihi tugas-tugas makhluk-makhluk makro lainnya. Apa yang dimaksud makhluk makro? Makhluk yang lebih besar dari manusia. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung. Semua menolak. Tidak ada yang berani mengemban. Tapi manusia berani, sanggup begitu. Tapi di balik kesanggupan manusia menerima amanah ini, kenapa Allah kok menyindir-nyindir segala, menyebut-nyebut manusia yang seolah-olah perlu diwaspadai bahwa manusia itu dalam perjalanannya terkadang berbuat dolim dan bertindak bodoh. Jadi di satu sisi manusia berani mengemban, tapi di sisi lain Allah mewaspadakan bahwa dalam perjalanannya manusia seringkali berbuat dolim dan bertingkah bodoh. Nah, karena itulah kenapa para ulama menyimpulkan manusia sebagai manusia secara alami yang Allah peruntukkan hidup di muka bumi, karena fasilitas yang diberikan Allah jauh lebih banyak, maka tanggung jawabnya pun lebih banyak, lebih besar. Bumi hanya sebagai fasilitas saja. Di bumi ada lautan, di bumi ada hutan, Di hutan ada banyak kandungan yang bisa dimanfaatkan manusia, binatangnya, pohonnya,
bahkan udara segarnya, semua kekayaan hutan, termasuk di perut bumi, minyaknya, nikelnya, emas, perak, gas, termasuk gas Kamojang yang kemarin. Semua adalah kandungan bumi. Untuk siapa? Untuk manusia, agar manusia memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkannya? Ya dengan ilmu pengetahuan. Nah, maka tanggung jawabnya jadi lebih besar. Rasa syukur manusia kepada Allah ditambah dengan cara apa? Kata para ulama, dengan cara memberikan tugas ketiga kepada manusia, at-tanfidu fil ahkam. Manusia harus mampu menegakkan hukum Allah di muka bumi. Nah ini, jadi kalau gunung hanya bertugas sebagai paku bumi, ya dia sampai kapanpun akan berdiri tegak sebagai paku bumi. Langit sebagai penaung dunia, ya dia akan bertugas sebagai penaung dunia. Dia tidak akan macam-macam kecuali oleh Allah dibelah di hari kiamat, gitu ya. Idza samaun syaqqat atau idza samaun fatarat, gitu ya. Terserah Allah nanti. Tapi sekarang langit menunaikan tugasnya, bumi menunaikan tugasnya, dan gunung pun menunaikan tugasnya. Nah lalu kalau bicara hal ini berarti kita berbicara tentang ilmu Allah yang diberikan untuk manusia. Yang pertama, ada ilmu yang langsung terinspirasi dari wahyu. Jadi Allah turunkan wahyu dari langit melalui malak Jibril kepada Nabi akhir zaman. Nabi mengajarkan kepada manusia apa yang terkandung di dalam kitab Allah itu. Di dalamnya ada perintah sholat, berarti harus belajar sholat. Di dalamnya ada perintah saum, berarti harus belajar saum. Di dalamnya ada perintah zakat, berarti harus belajar bagaimana menerima dan menyalurkan zakat. Semua kandungan ibadah tertulis secara global di dalam ayat, lalu dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Hukum-hukum yang langsung terpaut dengan Quran dan hadis itu, maka melahirkan berbagai disiplin ilmu. Kalau belajar sholat, ilmu fikih namanya. Kalau belajar riwayat-riwayat hadis Nabi, maka disebut ilmu sunnah namanya. Untuk menjelaskan hadis ini sahih atau dhaif, maka ada ilmu mustalahul hadis. Tuh. Untuk menjelaskan paparan ayat maksudnya kemana, ujungnya di mana, oh ini berarti muncul ilmu tafsir. Semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan Quran dan hadis Nabi, maka disebut ilmul maqasid. Ya, ilmul maqasid. Ilmu yang memiliki tujuan yang jelas terkait hidup manusia. Manusia itu endingnya bakal seperti apa? Nah, itu namanya ilmul maqasid. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus saum? Kenapa harus infak, sedekah, berbuat baik, beramal soleh? Hal-hal yang terkandung dengan ilmu-ilmu itu disebut ilmul maqasid. Ilmu tentang tujuan hidup manusia. Maqasid jamak dari maksud. Ya. Maksudnya apa Allah ciptakan manusia? Apakah setelah hidup manusia diakhiri dengan kematian, adakah kehidupan lagi setelah hidup yang pertama ini? Nah, maka lahir tentang pentingnya percaya alam akhir, pentingnya percaya alam barzah, pentingnya surga, neraka. Itu ilmu apa namanya? Oh, ilmu akidah, ilmu tauhid. Berarti ilmu akidah, ilmu tauhid juga termasuk ilmu maqasid. Ilmu yang berkaitan dengan urusan rukun iman, rukun Islam.
secara mubasyarah, secara langsung, maka itu disebut ilmu maqasid. Begitu gubrak ke alam dunia, tahu gubrak? Brojol, maka manusia harus bertahan hidup, ya. Bagaimana mempertahankan hidup? Bagaimana supaya dari Tambun ke Jagakarsa ini bisa nyampe tanpa jalan kaki seperti apa? Karena kita tidak diberikan sayap untuk terbang, maka manusia menciptakan suatu alat transportasi. Katanya haji itu wajib bagi yang mampu, tapi jalan ke hajinya seperti apa? Manusia melahirkan ilmu, lalu ada pesawat terbang. Oh, jangan-jangan nanti mah pakai Apollo 11 ke mana? Nah, bagaimana supaya cepat dalam jarak tempuh 45 menit ke Bandung? Dari Halim ada WOS, walaupun rugi berapa triliun. Nah, jadi tapi memang manusia mencipta sesuatu tentang ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan yang terlahir dari akal manusia itu disebut ilmu bumi. Tadi ilmu langit, sekarang ilmu bumi. Maksudnya ilmu yang terlahir dari bumi adalah ilmu yang terlahir dari akal pikiran manusia. Nah, maka lautan lepas bisa diukur berapa mil ini lautan. Kedalaman lautan sedalam apapun bisa diukur. Cuaca sekarang Jakarta Jabodetabek sampai 47 ya. Kemarin katanya, makanya ini batuk-batuknya belum selesai ini ya. Dari luar panas, masuk gedung AC-nya kuat, 2 hari 2 malam di karantina di situ dalam rangka pelatihan Dewan Syariah Nasional ya. Keluar dari ruangan AC, ya, kedinginan. Nah, bisa diukur berapa derajat ini. Nah, kan gitu. Ilmu tentang derajat cuaca, maka muncul ilmu tentang cuaca. Peredaran matahari, bumi, bulan bisa dihitung, maka sampai lahir kalender Hijriah, kalender Masehi. Itu ilmu dunia, ilmu yang terlahir di dunia atas pikiran manusia. Bagaimana supaya bobot benda bisa terapung di muka air, maka muncul teori semakin kedalaman air makin besar, maka makin terapung benda yang ada di atasnya. Hukum apa itu? Archimedes. Kontainer yang memang betul-betul berat bobotnya, ketika asnya patah ya harus diservis, bannya diganti. Maka Pak sopir dan krunya cukup mengambil dongkrak itu kecil, tapi kontainer yang besar itu diungkit pakai dongkrak bisa terasa. Hukum apa itu? Ya, hidrolik itu hukum apa? Ada rumus fisikanya? Siapa yang guru SMA di sini? SMP, guru fisika. Oh, orang IPS semua. Berarti orang IPS semua. Ya. Jadi ada hukum Archimedes, ada hukum Pitagoras, ada hukum. Itu terlahir dari akal pikiran manusia. Makanya muncul pertanyaan, Pak Ustadz, Thomas Alva Edison masuk surga, masuk neraka? Maka saya jawab, saya tidak akan menjawab pertanyaan saudara, tetapi yang jelas Thomas Alva Edison sudah menorehkan pikirannya bagaimana gesekan api menjadi terang benderang, menjadi cahaya listrik. Adapun beliau mau masuk surga atau ke neraka, biar Allah yang menghukuminya. Ya.
Tapi paling tidak kemanfaatan Thomas Alva Edison dalam melahirkan lampu itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia akan mengangkat derajat seseorang. Paling tidak dia terangkat derajat. Adapun di akhirat, nah, jadi biar urusan Allah yang ngurus. Karena kalaulah dulu Thomas Alva Edison hidupnya di zaman di mana merebak ilmu-ilmu agama, apalagi dia tinggalnya di Jagakarsa, mungkin dia jadi jamaahnya Al-Iqon dan dia mau ngaji gitu ya. Nah, sehingga ilmu pengetahuannya jadi lebih imbang. Ternyata ilmu dunia saja tidak cukup kalau memang tidak diiringi dengan ilmu akhirat. Maka ilmu yang terlahir dari langit, para ulama menyebutnya adalah itu disebut ilmu maqasid, ilmu yang terlahir dari akal pikiran manusia sebagai modal menghidup suburkan bumi dengan ilmu pengetahuan, disebut ilmu wasail, ilmu perantara. Jadi perantara bertahan hidup. Nah, jadi kita ini sebenarnya bergelut dengan dunia ilmu, rata-rata ilmu bertahan hidup. Tapi banyak orang lupa, lalu melupakan apa ilmu bagaimana mempersiapkan diri di alam berikutnya tadi. Maka tergantung sudut pandang atau yang disebut dengan world view. Ya, jadi kalau sudut pandangnya adalah kematian akhir kehidupan, nah, berarti ya udah nggak ngurusin akhirat. Tapi kalau dia meyakini bahwa kematian adalah awal kehidupan yang baru, maka cara pandangnya juga akan berbeda. Nah, ini cara pandang keilmuan Islam dengan cara pandang keilmuan sekuler. Di sini letak perbedaan. Nah, manusia oleh Allah diberikan kemampuan untuk itu. Sama-sama bertasbihnya kepada Allah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, annahu man yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh minal unasi wal malaikah wal hayawan wal jamadat. Semua bertasbih pada Allah. Manusia bertasbih dengan caranya, malaikat bertasbih dengan caranya, hewan bertasbih dengan caranya, bahkan jamadat, benda padat pun bertasbih dengan caranya. Jadi gunung itu bertasbih dengan caranya, angin bertasbih dengan caranya, cuaca bertasbih dengan caranya, hujan yang turun pun bertasbih dengan caranya. Yusabbihuhu man fis samawati wal ardh. Nah, hatta jamadat, sampai benda-benda padat, kata Imam Ibnu Katsir. Oleh karena itu ayat yang termaktub dalam suratul Ahzab ayat 72 itu sangat benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami sodorkan amanah ini, kata para ulama tafsir, hadhil amanatu, yakni amanatul udma, amanah agung, yakni at-taklifus syar'i, yaitu pembebanan syariat. Nah, pembebanan syariat itulah yang dipikul manusia, yang tidak dipikul makhluk lain. Jadi berat memang, berat. Nah, berat bagi yang memang maksiat, tapi akan terasa ringan dan dimudahkan bagi yang memang pentingnya kepatuhan dan ketaatan kepada Rabbul Alamin. Makanya ada alamin, ada Rabbul Alamin.
Kata Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, kenapa alam raya ini disebut alamin, alam semesta? Kenapa disebut semesta alam atau alam semesta? Alam itu apa? Menurut kitab-kitab kamus, alam itu alama. Di mana rumahnya Ibu Sarifah? Oh, di sono. Alamatnya di mana? Alamat. Bukan alama, bukan. Alama. Jadi alama itu tanda, alamat. Kenapa alam raya disebut alam? Karena alam raya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ada alam yang diciptakan, berarti ada zat yang menciptakan. Makanya kepada siapa kita memuji? Kepada siapa kita memuji? Kepada Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Nah, jadi kata Imam Suyuti, makanya kenapa semesta disebut alam. Begitu. Jadi bukan memuja gunung, bukan memuja laut, memuja pohon, ya, tapi kepada yang menciptakan laut, yang menciptakan pohon, menciptakan hutan dan sebagainya. Baik. Betapa pentingnya amanah ini, maka Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir yang sangat populer dari beliau, yakni At-Tafsir Al-Kabir, Tafsir Al-Kabir. Kata beliau, untuk memetakan amanah yang Allah berikan itu dibagi menjadi 3 kategori dulu. Al-Qismul Awwal, kategori pertama yang disebut amanah itu ada yang disebut amanatul insan li rabbihi ta'ala. Amanat manusia untuk Allah semesta alam. Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaannya, akal, pikiran, dan perasaan hati. Untuk apa akal digunakan? Untuk apa hati digunakan? Allah ciptakan lengan, kaki, badan, tengkuk, muka, kepala, semua. Untuk apa semua digunakan? Allah ciptakan mata, Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan semuanya itu untuk apa? Kalau itu sudah betul ditunaikan sesuai dengan ridho Allah, dia sudah menunaikan amanah yang disebut amanatul insan li rabbihi ta'ala. Mata dipakai ngaji, kaki dipakai melangkah ke majelis ilmu, tangan untuk menggoreskan goresan-goresan ilmiah. Berarti kita sudah menunaikan amanah yang pertama. Yang kedua, amanatul insan lil insan wali makhluqati. Amanah manusia sesama manusia atau amanah manusia terhadap makhluk lain. Jadi apa itu? Ka'amanati zauji li jaujati. Seperti amanatnya suami terhadap istrinya. Artinya ada banyak kewajiban di tangan suami untuk istrinya. Ketika para suami tidak menunaikan amanah itu, berarti dia berkhianat kepada Allah. Demikian pula ka'amanati zaujati li jaujiha. Seperti itu pula amanat seorang istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya. Jadi itu amanatul insan lil insan. Ka'amanatir ra'i li ra'iyati. Amanat pemimpin untuk rakyatnya. Wa amanatur ra'ya li ra'iyati. Ka'amanatir ra'ya li ra'iyat li mas'uliyah. Amanat pemimpin untuk rakyatnya, amanat rakyat untuk pemimpin. Diatur oleh agama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Ya, As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Siasat syar'i dalam rangka apa? Dalam rangka mengelola hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya. Ada kitabnya, ya. Bagaimana
terjadi tata kelola yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpin. Demikian pula al-hikmatu fi siyasah as-syar'iyyah lil Hafidz Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menuliskan yang sama seperti itu. Baik, itu disebut amanatul insan lil insan, amanatul insan li makhluqati. Dan yang terakhir, amanatul insan li nafsihi. Amanat manusia untuk dirinya. Allah berikan keunggulan kepada manusia memilih dan memilah mal aslah wa mal anfa. Mana yang lebih maslahat, yang lebih baik, mana yang lebih manfaat. Mal ador wa mal afsad. Mana yang lebih madorot, mana yang lebih buruk. Manusia diberikan kekuatan oleh Allah menimbang-nimbang. Nah, kekuatan menimbang-nimbang itu kalau tidak digunakan oleh manusia, manusia berkhianat terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu sangat wajar kalau Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau sangat terkesan dengan pidatonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amanah. Riwayat ini sahih. Kata Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan demikian pula Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, bahwa faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Anas bin Malik mengatakan khotobana Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berkhutbah menasihati kami. Apa nasihat Nabi? Kata baginda Nabi, la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang tanpa menjalankan amanah. Tuh, wala amanata, wala dina liman la ahdalah. Dan tidak sempurna beragama seseorang tanpa menunaikan janji. Tuh, jadi seperti sederhana tapi memang mengikat. La imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman seseorang kecuali menunaikan amanat. Waladina liman la ahdalah. Tidak sempurna beragama seseorang kecuali menunaikan janjinya. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain, ya, al ilmu wal amalu la yazidul iman wal yaqin quwwatan pamanqulun wal imanu la yab'atsul amala pamanqulun. Nah, ini berilmu saja tidak cukup tanpa diamalkan. Berilmu dan diamalkan saja tidak cukup kalau belum mampu mendongkrak iman dan keyakinan. Tuh, jadi masya Allah, ya, ilmu amal saja tidak cukup kalau belum mendongkrak, melahirkan, mewujudkan keimanan dan keyakinan. Demikian pula wal imanu la yab'atsu 'alal amal famadkhulun. Demikian pula ngaku iman tapi tidak membangkitkan action, tidak membangkitkan amalan, sama-sama terkontaminasinya. Madkhul artinya terkontaminasi. Dalam bahasa sederhana kita bocor halus. Jadi atau ada juga yang menggunakan bahasa kemasukan angin. Jadi keterpelesetan manusia itu banyak. Ada yang terpelesetnya gede begitu. Kalau terpelesetnya gede apa bahasa Betawinya? Ngejeblak. Ngejeblak ya. Tapi kalau terpelesetnya kecil ya terpelanting saja ya. Terpeleset, terpelanting. Nah, dalam bahasa Imam Ibnu Qayyim pamadkhulun, bocor halus ya. Nah, mudah-mudahan amal perbuatan kita dengan segenap kawalan ilmu yang kita miliki
tidak membuat kita berkhianat di mata Allah dan tidak berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada 3 kata yang beriringan, yang satu sama lain dalam satu tarikan nafas yang sama, saling mengikat, saling terkait, dan saling mengokohkan. Iman, amanah, aman. Kalau ditulis dalam papan tulis, iman, alif ya mim alif nun, iman. Amanah, alif mim alif nun tak marbutoh, amanah. Aman, alif mim nun. Tiga-tiganya sama. Pokok hurufnya alif mim nun, sama. Karena memang kalau 3 itu ada pada diri kita tentu saja, maka ketika seorang hamba Allah, manusia pada umumnya, kemanapun dia pergi, dia selalu merasa diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang mau dilakukan selalu Allah hadir di hadapannya. Itulah disebut iman. Ketika kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, dia merasa harus bertanggung jawab kepada Allah dan juga kepada manusia. Ada sesuatu perasaan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka itulah yang disebut dengan amanah. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita pergi, kita merasa tidak didorong-dorong oleh siapapun, tidak pernah merasa dipaksa-paksa oleh siapapun. Kita tidak merasa diintimidasi, begitu. Kita merasa bahwa nyaman, tentram. Maka hidup nyaman, tentram, merdeka itu disebut rasa aman. Jadi sebenarnya orang yang beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada hari akhir, hidupnya itu merdeka, begitu. Jadi merdeka sesungguhnya itu ketika jiwa raga menyerahkan diri sepenuhnya untuk agamanya, untuk Allah, untuk Rasulnya. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, saya pikir saat manusia berani mengemban amanah, maka saat itu pula Allah menuntut yang lebih dari manusia, bukan hanya sekedar manusia sebagai makhluk alami dicipta oleh Allah sebagai penghuni bumi, tapi menjadi pemimpin. Di samping itu mengejawantakan, memproklamirkan, mendakwahkan, dan apa artinya mengejawantakan seluruh hukum Allah di muka bumi sesuai dengan kemampuan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, at-tanfidzu lil ahkam, kata para ulama, bagian dari tugas manusia. Maka jelajah hidup manusia dibagi 2. Ada yang disebut amanah syar'iyyah dan ada yang disebut amanah kauniyah. Dua-duanya ada pada diri kita semua. Saya pikir itu yang bisa disampaikan supaya lebih dikembangkan diskusinya. Fokus dengan apa yang dijelaskan, maka kita akan mengambil banyak istifadah dari apa-apa yang sama-sama kita bahas bersama. Pagi ini saya tidak dikawal karena ada janjian jam 10. Beliau suruh duluan di sana untuk memberikan materi kuliah. Karena ada jam kuliah jam 10, jadi kemarin belum sempat digeser. Karena belum sempat digeser, jadi beliau suruh duluan. Beliau arah ke sana, saya arah ke sini. Jadi beliau ngajar dulu S1, saya ngajar dulu S3. S4 ya. Sudah sangat sepuh sekali. Oh ya, pasti S4 katanya Pak. Baik, silakan. Kita mulai buka. Ya. Saya kan tadi bahwa amanah nih. Ada ayat di Quran bahwa manusia itu zalim, bodoh, kok mau nerima gitu loh amanah yang berat, gunung aja nggak mau tuh gimana? Gunung aja nggak mau yang gede.
Kok manusia mau? Ya tadi, karena manusia diberikan fasilitas lebih dari gunung. Apa itu? Akal pikiran. Nah, bukankah mereka juga bertasbih? Ya, tapi bertasbihnya ya sebatas menunaikan tugas. Mereka tidak mengembangkan pengen bagaimana, enggak gitu. Gunung ya gunung, diciptakan di situ ya di situ gitu. Kalaupun dia bergerak ya longsor namanya. Kalaupun dia batuk ya meletus namanya. Gitu. Jadi mereka bertasbih dengan caranya. Sementara manusia diberikan akal pikiran. Nah, karena diberikan akal pikirannya itu di samping mengembangkan, mulai itu ada keinginan ingin menguasai. Setelah ingin menguasai, pengen lebih banyak. Kalau memang benar, tentu sangat kita mendukung. Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, dalam satu kali jurusan ekonomi, satu kali jurus ekonomi yang dilakukan oleh beliau, mudah-mudahan ini benar, langsung bisa mengembalikan aset negara dari para koruptor. Gerakan pertama 13 triliun. Satu kali jurus. Nah, belum jurus 2, belum jurus 3, belum jurus 4. Kalau itu benar, mudah-mudahan benar. Oh, ternyata kita ini kaya kalau begitu. Jadi bagaimana uang-uang yang kemarin berseliweran di pojok-pojok yang katanya tidak masuk rekening, nah, itu bisa diberdayakan dengan baik sesuai dengan haknya. Nah, jadi sekarang lagi tegang-tegangan katanya. Nah, walau alam saya juga nggak ngerti ya. Saya ngertinya ngaji gitu. Gimana caranya, di siapa ngendapnya, nah itu urusan mereka. Urusan Pak Abdullah ya bahwa dulu. Ya. Baik. Jadi manusia kenapa berani mengembangnya? Karena manusia diberikan akal pikiran. Baik, gimana Pak? Maaf Pak, Ya. tadi kayaknya begini kan kata Quran di Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Ya. tapi semuanya enggan memikulnya dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Nah, ya kan, maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Jadi maksudnya kok sangat zolim, apa karena dia menerima amanah sehingga disebut zolim dan bodoh begitu. Sedang si gunung khawatir, apa kita nggak khawatir gitu loh Pak? Baik. Gunung saja yang tidak diberikan akal, dia masih merasa khawatir. Memang penerjemahan para penerjemah beda-beda di dalam memaknai asfakna. Asfakna minha. Asfakna itu merasa berat. Kalau saya condong asfakna itu dia merasa berat. Ada juga yang memaknai asfakna itu khawatir. Khawatir tidak bisa menunaikan amanah. Nah, berarti punya perasaan dong. Gunung pakai khawatir segala, merasa berat segala. Ya. Jadi khawatirnya gunung, merasa beratnya gunung, hanya Allah yang tahu seperti apa. Yang jelas Allah punya irodah, Allah punya kehendak. Kalau memang Allah berkehendak, ya mereka bicara. Makanya ada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Berarti makhluk-makhluk itu juga pada waktunya bisa bicara.
Nah, ini bisa jadi asfakna di sini dimaknai mereka khawatir tidak mampu mengemban, lalu mereka menolak, begitu ya, bisa. Tapi saya lebih condong asfakna di sini mereka merasa berat. Kenapa berat? Nah tadi, kenapa berat? Karena mereka tidak diberikan akal pikiran seperti Allah berikan kepada manusia. Jadi mereka itu hanya secara kauni saja, ya. Sehingga pembebanan yang diberikan kepada mereka bukan pembebanan patuh taat pada Allah dalam makna harus seperti apa, gitu. Ya cukup mereka sebagai penjaga bumi, penaung semesta, begitu, paku bumi. Nah, manusia enggak, harus berdiri, harus bertakbir, harus berruku, harus sujud. Setiap gerak ada bacaannya, begitu. Melakukan sesuatu ada aturannya. Kalau kaya keluar zakatnya, kalau dia Allah takdirkan miskin mendapatkan haknya. Begitulah keadilan Allah untuk manusia. Tuh. Ini tidak terjadi pada makhluk lain. Tidak terjadi pada makhluk lain. Baik Ustaz. Ya. Kalau menerima amanah berarti menerima syariat. Apakah orang yang menolak berhukum dengan syariat bisa dikatakan mengkhianati amanah yang Allah titipkan kepada kita? Oh jelas, karena tugas manusia yang ketiga tadi at-tanfidhu fil ahkam. Jadi kalau belum tegak juga berarti masih punya PR, gitu ya. Jadi PR kita ini sebenarnya dari zaman ke zaman belum tuntas semua, begitu ya. Sementara Adam alaihissalam ditunjuk oleh Allah itu ya untuk at-tanfidh, menjalankan al-ahkam, hukum-hukum Allah di muka bumi. Ada yang sudah bisa dijalankan, ada yang belum dijalankan. Nah, tentu saja yang belum dijalankan belum sepenuhnya, gitu ya. Yang sudah dijalankan belum sepenuhnya, yang belum dijalankan juga tidak semuanya belum. Sudah sholat sudah, zakat sudah, saum sudah, haji umroh sudah. Apa yang belum? Menegakkan hukum had belum. Menegakkan undang-undang secara global belum, ya. Menghukum pelaku dengan efek jera yang tinggi belum. Nah, buktinya apa? Buktinya, loh kok lembaga-lembaga yang ngurusin soal ekonomi makin banyak, tapi manusia juga punya sejuta jurus untuk melakukan pengerusakan, pengkhianatan terhadap aset yang ada. Jadi sejuta jurus manusia untuk merusak jauh lebih banyak ketimbang jurus untuk menolak kerusakan itu. Makanya konon orang-orang Turki, orang-orang Turki punya pandangan, tokoh-tokoh di Turki punya pandangan. Walaupun Turki sendiri artinya ya punya sejarah, ya. Punya sejarah zaman Kemal Mustafa, gitu ya, Ataturk, ya. Artinya Turki juga punya sisi gelap. Cuma hari ini Turki lagi terang benderang, seolah-olah begitu. Mereka punya pandangan karena berita kita ini kan nyebar kemana-mana nih. Jadi tingkat korupsi paling tinggi di dunia itu termasuk di ini. Kenapa disebut seperti itu? Karena dilakukan bukan hanya kalangan elit, tapi sampai ke akar rumput. Nah, jadi karena dari elit sampai ke akar rumput, membuat dunia ingin tahu apa sebabnya. Nah, konon saya juga belum tahu sumber pokoknya, tapi ini di media sosial. Orang-orang Turki mengatakan karena para penyampai kebenaran, penyampai pesan moral,
tidak mengangkat isu-isu itu ke mimbar-mimbar kehormatan. Artinya tidak dibicarakan di mimbar masjid. Bahkan yang terjadi malah DKM-nya akan pesen duluan, jangan singgung-singgung politik ya, jangan singgung-singgung soal persoalan yang sekarang. Pokoknya mah fokus aja, fokus soal alam barzakh, fokus surga neraka. Jadi seolah-olah kalau ngomongin bagaimana dahsyatnya pengaruh aset negara dirampok di mimbar-mimbar, seolah-olah sesuatu yang lagi bukan ngomongin agama begitu. Nah makanya mereka mengatakan kami melakukan itu, jadi itu disampaikan di mimbar-mimbar kehormatan. Karena orang ini selama dia masih datang ke masjid dan ingin mendengarkan khutbah di masjid, maka itu media yang paling pas ya untuk semua lapisan, dari mulai lapisan sepuh sampai ke anak muda kan ada di situ. Jadi kalau khutbah hanya dipilih-pilih untuk yang adem-adem, yang damai-damai saja, seolah-olah tidak ada problematika umat, nah ini keliru kata mereka. Saya pikir apa iya komentar mereka itu? Jangan-jangan iya gitu ya? Ya iya juga saya pikir ya. Berarti tidak cukup bagaimana memaparkan konsep 3 pokok ajaran Islam, al-usul as-salasah itu, kalau tidak sampai membangkitkan action gitu. Karena kata Imam Ibnu Qayyim pun demikian, al-ilmu wal amalu la yazidul iman wal yakin quwwatan pamarhur wal iman la yab'atu alal amali pamarhur. Semua menjadi bocor halus, terkontaminasi kalau belum mewujudkan action. Ya, jadi belum mewujudkan amal, itu berarti ada keterkontaminasian. Ya, baik. Silakan. Ya, ya. Lihat, amanat pemimpin dengan yang dipimpinnya. Jadi ar-ra'i war-ra'iyah, ya. Ar-ra'i war-ra'iyah. Ar-ra'i itu pemimpin, yang dipimpin itu disebut ra'iyah. Jadi bahasa kita rakyat. Jadi rakyat itu bahasa Arab, Bu, ya. Jadi kalau pengen lebih pasif dan benar nyebut rakyat itu ra'iyah, ya, ra'iyah. Jadi ra'iyah itu rakyat. Baik. Mana batasannya? Jelas disampaikan oleh para ulama terkemuka, ya. Ulama fikih berhaluan Imam Ahmad bin Hambal atau yang disebut dengan Hanabilah. Hanabilah itu para ulama pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Namanya Muhammad Husain Al-Farra. Al-Imam Muhammad Husain Al-Farra. Beliau menulis kitab tentang hukum-hukum hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, itu yang haluan Imam Ahmad bin Hambal, Muhammad Husain Al-Farra. Kemudian dari haluannya Imam Asy-Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Salah satunya Al-Imam Al-Mawardi, pengikut madhab Imam Syafi'i, Imam Al-Mawardi, menulis kitab yang sama, Al-Ahkam As-Sultaniyah, yang sudah diterjemahkan yang Al-Mawardi, Pak. Ya. Maka di situ diatur mana kewajiban pemimpin dan mana kewajiban rakyat, mana hak pemimpin dan mana hak rakyat.
Jadi hak dan kewajiban itu sudah diatur oleh Islam sedemikian detailnya. Dulu sih di awal-awal kesadaran pentingnya politik ala Islam, dulu pernah ada namanya PPI, Pengajian Politik Islam, yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan. Ya. Jadi dulu rutin tuh, di mana diselenggarakan di Al-Azhar Kebayoran. Saya pernah ngisi sekali. Nah, waktu itu masih seger-segernya Pak Holil mengundang seluruh pimpinan pengurus partai-partai politik Islam, mengundang ormas juga, mengundang DKM juga. Yuk ngaji bareng tentang kitab politik Islam. Sempat Pak. Yang dikaji adalah kitab Imam Al-Mawardi dan kitab Imam Ibnu Taimiyah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Tapi nggak berjalan lama, ya. Kalau memang sudah bab disuruh ngaji, ya, nah memang biasanya banyak halangannya. Padahal itu manfaatnya besar. Para pemimpin partai politik, para pemimpin ormas hadir ngaji bareng, Pak. Bahkan beberapa anggota dewan pun, masya Allah, waktu itu ya ikut meramaikan. Jadi kan bagus tuh ngaji bareng, ya. Tapi karena tidak berlanjut ya, jadi redup begitu, ya, redup lagi dan membangkitkannya susah lagi. Nah ini dalam rangka apa? Memahami keseimbangan, mana yang menjadi hak pemimpin, mana yang menjadi hak yang dipimpin, mana kewajiban yang memimpin, mana yang kewajiban yang dipimpin. Saya pikir demikian. Ya, silakan. Ada lagi? Ada. Saya lagi deh, Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana nih cara seorang mukmin menjaga amanah syariat ini dalam kehidupan, terutama di tengah sistem yang tidak berhukum dengan hukum Allah? Nah, jadi ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, al-istimrar bidakwah, lanjutkan dakwah. Berarti tidak ada kata berhenti. Kalau memang dirasakan dakwah kita belum berhasil, karena memang betul apa yang disampaikan Pak Natsir itu ada betulnya, tapi seringkali dipahami dengan pandangan yang keliru juga. Dakwah itu kan tidak bertanya tentang hasil sebuah amal dakwah. Tapi yang namanya dakwah itu mempertanyakan proses. Apakah Anda sudah berdakwah atau tidak? Kalau Anda sudah berdakwah ternyata hasilnya belum juga, nah berarti ya tetap pahalanya ada. Kecuali kalau Anda tidak pernah berdakwah, lalu hasilnya juga jelas tidak akan pernah ada. Tapi kalau proses itu selalu dilakukan, sejauh mana, bagaimana hasilnya, itu soal lain. Karena dakwah tidak mempertanyakan hasil, tetapi dakwah mempertanyakan proses. Nah itu menurut Allah yarham Pak Natsir. Tapi ternyata dakwah juga perlu kesungguhan. Kalau tidak sungguh-sungguh ya tidak akan ketemu jalannya. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalannya. Itu kalau bersungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya tidak akan ditemukan jalan. Nah, pertanyaan berikutnya, sungguh-sungguh tidak, kan begitu ya? Sungguh-sungguh tidak mengelola dakwah, sungguh-sungguh tidak membawa gerbong dakwah ini dalam segala hal, ya, ekonomi, sosial, politik, budaya, hankam, ya. Kan itu semua dakwah. Maka beliau membagi. Ternyata bukan beliau, ucapan ini adalah ucapan Ibnu Taimiyah. Umat itu terbagi menjadi dua. Ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah.
umat dakwah adalah siapapun yang sudah menerima dakwah itu umat dakwah. Ummatul ijabah, umat yang apa artinya? Siapapun umat yang sudah menerima dakwah, nah itu disebut ummatul ijabah. Siapapun umat yang masih dalam proses dakwah itu disebut umat dakwah. Jadi dua, ya. Nah, maka pilihannya adalah jadi gimana? Lanjutkan dakwah atau hijrah? Lah, hijrah itu hijrah kemana? Kan harus jelas juga. Kalau kita hijrah ke tempat di mana di tempat itu akan mengawali lagi dakwah kita, kan sama saja. Makanya, tapi kalau sekiranya Anda bisa bertahan dan teruskan dakwah Anda di tempat itu, maka itu akan menjadi ladang dakwah Anda, kata para ulama. Adapun kalau memang sekiranya tingkat intimidasinya kuat, tingkat intimidasinya tinggi, sampai hukum syariah dilarang secara total, hanya ada dua, melawan atau Anda hijrah. Nah, rupanya ini terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza. Begitu ditawari dua ini, masyarakat Gaza lebih memilih melawan dan bertahan. Begitu ya. Nah, jadi mental-mental ini yang memang tidak terjadi pada seluruh lapisan umat manusia. Begitu pindah ke satu komplek, di komplek ada tantangan, waduh di sini tantangannya berat nih, pindah lagi. Begitu pindah, ketemu lagi dengan masalah, waduh berat ini, pindah lagi. Berarti memang ya tidak akan pernah terjadi dakwah di situ. Berarti hanya ada tadi dua pilihan: lakukan dakwah secara intensif atau hijrah dengan hijrah yang terukur. Hijrah terukur itu seperti apa ya? Seperti Nabi. Nabi kan hijrah dari Makkah ke Madinah bukan berarti untuk meninggalkan Mekah selamanya. Buktinya begitu sudah kuat di Madinah, Nabi kembali, bahkan mengambil alih kembali Mekah ke tangan kaum muslimin. Jadi bukan hijrah dalam arti meninggalkan infiror minazzafi. Apa itu infiror minazzafi? Lari tunggang langgang dari medan perang. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Baik. Masih ada? Dari kubu Adam ada? Kalau gitu saya lagi dah. Ya. Jadi apakah ayat tadi itu adalah dalil bahwa syariat bukan beban, tapi bentuk kepercayaan Allah kepada kita? Boleh nggak Bang? Boleh. Makanya ada dua pemaknaan ulama tafsir. Ada yang menyebut hadhil amanatu, yakni al amanatul udma, al amanah asyariyah. Amanat agung ini adalah amanah syar'i yang memang Allah jadikan untuk manusia. Tapi ulama tafsir yang lain menyebut hadhil amanatu at-taklifus syar'i, pembebanan syariat. Makna pembebanan di sini bukan berarti Allah membebani dalam makna ketidakadilan atau kepuasan, bukan. Taklif di sini taklif bermakna hukum. Jadi sekarang ini ada kitab judulnya At-Taklifus Syar'i. Ma huwa taklif? At-taklif yakni al-ahkam. Ma huwa al-hukmu? Al-hukmu khitabullahi ta'ala al-muta'alliqatu bi af'alil mukallafin. Kata para ulama usul fikih. Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf memaknai bahwa apa itu hukum? Hukum adalah komunikasi Allah dengan manusia yang dibebani hukum tentang perkara-perkara perbuatan
layaknya orang yang mendapatkan beban hukum. Jadi at-taklifus syar'i itu kata para ulama hukum syarat. Jadi hukum syarat taklif di sini. Jadi bukan beban untuk merugikan, bukan. Tapi memang tugas gitu ya, tugas. Karena kalau tugas itu kan harus jelas SK-nya. Saya menjalankan sesuatu amanah tanpa kejelasan tugas, siapa yang menugaskan, ya tentu ya itu kemanfaatan ada, tapi untuk diri saya. Tapi sebagai hukum yang mengikat, saya tidak mengikat siapa-siapa. Tapi kalau ada perintah, nah SK-nya jelas untuk siapa, untuk kepentingan apa, nah, jadi mengikat. Maka itulah hukum perlu pendampingan. Ketika hukum tidak didampingi, jadi liar. Makanya hukum, untuk menyebut kata hukum, para ahli hukum menyebut 3. 1 disebut syariah, 2 disebut fikih, 3 disebut qanun. Kapan hukum disebut syariah? Ketika manusia menunaikan langsung apa yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Ibu menjalankan langsung apa yang ada pada perintah Allah dan Rasulnya langsung. Nah itu ibu menunaikan syariah. Apa yang disebut dengan fikih? Fikih itu paham, atau dalam bahasa hukumnya pandangan hukum. Artinya pandangan hukum siapa? Pandangan para ahli hukum, para ulama hukum, para ulama fikih. Imam Syafi'i berpandangan, Imam Ahmad berpandangan, Imam Malik berpandangan, Imam siapa? Abu Hanifah berpandangan. Imam-imam terkemuka dalam dunia hukum Islam punya pandangan, atau kita seringkali menyebut madhab fikih Islam. Itu namanya pandangan fikih. Bisa beda? Bisa. Kalau pandangan fikih, menurut saya begini, menurut ibu begini. Pak Ustaz kan ini dalilnya sama, iya. Tapi cara menggunakan dalil ibu dengan saya beda. Maka kesimpulannya beda. Nah itu pandangan hukum. Ketika hukum itu ingin ditunaikan menjadi hukum formal suatu komunitas, suatu negara, maka harus ada pendampingan. Fikih harus dikawal oleh undang-undang. Ketika fikih berubah menjadi undang-undang, maka itu disebut qanun. Apa Bu? Qanun. Nah, di level qanun ini kita belum berhasil. Tapi belum berhasil bukan berarti tidak berhasil sama sekali, enggak. Tokoh-tokoh kita, orang tua kita yang kemarin disebutkan oleh Pak Romo, siapa? Pak Wakil Menteri. Jadi Pak Wamenak kemarin, saya berterima kasih atas nama negara karena tokoh-tokoh Islam dulu sejak Masumi kita kenal Profesor Rasidi, kita kenal siapa Mr. Muhammad Rum, kita kenal Muhammad Nasir dan bla 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 disebutin sama beliau satu-satu. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang sudah mengabdikan dan mendedikasikan kepada negara. Salah satu dedikasinya apa? Melahirkan qanun. Contoh sampai hari ini masih berlaku hukum kewarisan. Bagi umat Islam harus memakai hukum waris Islam. Dilindungi negara? Dilindungi. Kemudian hukum perkawinan. Bagi umat Islam harus pakai hukum perkawinan Islam. Maka beda agama haram, sejenis sangat haram. Nah, oleh agama dilindungi, oleh negara dilindungi. Ketika negara hadir di dalam pengawalan hukum agama, maka itu disebut qanun.
jadilah undang-undang. Tuh. Kalau yang tidak sesuai syariat bisa konun juga. Apakah yang tidak sesuai dengan syariat bisa disebut konun? Kan judulnya juga lagi ngomongin hukum fikih. Hukum fikih yang dikawal oleh negara itu namanya konun. Kalau tidak ada urusan dengan agama, tidak disebut konun. Walaupun secara bahasa bisa jadi mereka menyebutnya tetap konun, tapi beda menurut dia dengan kita. Konun itu hukum fikih yang dikawal dengan hadirnya undang-undang negara, baru disebut konun. Contoh, ini hasil kemarin waktu diskusi dengan Dewan Syariah Nasional. Ada PR besar bagi kaum muslimin di negeri kita, terutama bagi para pelaku bisnis muslim. Dia bisnisnya sudah bagus dan menunaikan zakatnya juga sudah bagus. Pertanyaannya, mereka sudah keluar zakatnya banyak, apa harus juga mengeluarkan pajak? Nah, jadi ini yang belum bisa diperjuangkan. Akhirnya ya pelaku bisnis keluar pajak iya, kalau zakatnya sudah pasti karena tuntunan agama. Nah, di beberapa negara muslim konon sudah mulai masuk pada pembahasan bagi pelaku ekonomi yang sudah memenuhi standar, maka dia dibebaskan untuk tidak membayar pajak. Ini luar biasa. Tapi itu belum bisa diejawantahkan. Dulu di awal-awal Bajnas sendiri, kalau tidak salah, isu ini sudah muncul, ya. Isu ini sudah muncul. Terinspirasi dari kitab fikih zakatnya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, atau fatwanya Darul Ifta di mana di Mesir yang sudah mulai artinya membicarakan perkara ini. Nah, ini belum bisa kita tunaikan dengan segera begitu. Makanya kalau di mana di Kuwait, ya, pengaturan zakat itu sudah lama dikelola dengan sangat modern sekali, makanya ada Baitul Zakat gitu ya. Kemudian di Saudi atau di mana nah ini. Jadi memang kalau itu bisa kolaboratif, ya, antara hukum syariah lalu dengan hadirnya regulasi hukum negara, kemudian untuk meringankan si pelaku amalan, maka itu akan jauh lebih ringan dan kemanfaatannya juga lebih banyak, ya. Karena ya kan orang itu terukur juga apa artinya, kadang rugi, kadang naik, ya. Nah, ini harus diukur. Nah, oleh karena itu ini yang belum bisa diperjuangkan dan masih banyak yang belum bisa diperjuangkan. Yang jelas hukum-hukum yang sudah diperjuangkan oleh bapak-bapak kita terdahulu sampai hari ini kita masih menikmati hukum kewarisan, hukum peradilan anak, undang-undang penistaan dan penodaan agama, ya, undang-undang perkawinan. Nah, muncul lagi undang-undang perzakatan, tapi belum menyisir ke yang tadi. Baik. Ya, enggak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau menanyakan, ya, tadi kan memang Ustaz menyampaikan bahwa saya tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifatul fil ardh, yaitu sebagai pengatur muka bumi, ya, yaitu mengatur dengan syariahnya Allah. Sehingga dengan mengatur dengan syariahnya Allah, insya Allah, ya, dunia ini kan memang akan kembali sebagai yang tujuan Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah untuk kebaikan untuk manusia sendiri. Tapi hari ini problem mungkin, ya, Ustaz, kenapa? Karena hari ini kan memang tadi Ustaz juga sudah menyampaikan bahasanya syariat Islam ini hari ini itu memang belum bisa
dilaksanakan secara kafah ya Ustaz. Mungkin tadi Ustaz menyampaikan gitu ya, bahwasanya ada undang-undang pajak dan zakat gitu ya. Nah itu. Mungkin saya menyampaikan satu pernyataan dari Umar bin Khattab gitu ya, di mana Umar bin Khattab itu menyampaikan bahwasanya layat hulul jannah sahibul maksi. Nah itu berarti kan di sini tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Sementara umat Islam hari ini gitu ya, negeri kita gitu ya, pemasukan utama itu dari pajak. Ini kan menandakan bahwasanya hukum kita tuh masih jauh daripada syariat. Sementara kekayaan alam itu sebenarnya kan cuma ada 3 kepemilikan ya Ustaz. Kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan individu. Nah, kepemilikan umum itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Nah, ini jadi sehingga jenjang antara yang kaya dan miskin itu sangat jauh sekali. Kenapa? Karena memang harta yang harusnya menjadi hak milik umum, hak milik setiap rakyat itu dikuasai oleh para individu. Nah ini ya problem kita Ustadz ya. Jadi karena hukum Islam itu hanya sebagian, sehingga yang namanya kesejahteraan itu sangat jauh sekali. Pertanyaannya? Itu tadi ya gimana pandangan Ustadz? Ya, baik. Karena itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan bahwa saya setuju. Itu artinya perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih panjang. Bagaimana dengan hukum dosa berjamaah? Ya, karena kita belum bisa lari dari kenyataan dengan kehidupan gelimang yang penuh dengan kesalahan tadi. Ya. Maka disinilah perlu meminimalisir dan mengkanalisasi persoalan. Jadi meminimalisir mastatokna kita, kemampuan kita ya woro-woro ya, apa woro-woro? Nah, cuap-cuap. Terus digaungkan baik di forum-forum internal ataupun di forum-forum eksternal. Diteriakkan atau dituliskan. Kan sudah mulai banyak sekarang ya. Yang kedua adalah memang makanya oleh Allah diberi tingkatan yang berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi tidak berhukum pada hukum Allah itu tidak selamanya jadi kufur, tapi bisa jadi fasik, bisa jadi dolim. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pengingkarannya ingkaron mutlakon, nah, pengingkaran mutlak jadi kufur. Nah kita ini sudah menerima kebenaran, tapi tak punya kuasa untuk menjalankan. Di samping kalah terus, juga bukan hal yang mudah menegakkannya. Artinya apa? Hukum sudah siap, masyarakat belum siap. Masyarakat teriak-teriak, hukumnya belum siap. Nah, makanya dulu kami pernah diundang oleh Pak Yusril dulu tahun 95-an, ya, diundang. Kementerian Hukum dan Perundang-undangan mengundang para ulama untuk mendiskusikan terkait dengan hukum-hukum negara yang sangat mungkin bisa disondingkan dengan hukum agama. Wah, ini menarik, gagasan menarik. Yang waktu itu penggagasnya dari kami, ya, keluarga besar alumni HMI, ya tokoh-tokoh HMI yang sudah jadi tokoh nasional. Kumpullah kami. Kemudian para ulama juga diundang dari berbagai ormas, hadirlah. Lalu ajudan Pak Yusril namanya Profesor Dr. Abdul Ghani mencoba memaparkan
bagaimana hukum Belanda diterapkan di negeri ini sejak masa penjajahan, yang sampai hari ini manusia tidak bisa lepas dari undang-undang itu. Betapa beratnya untuk mencari alternatif undang-undang yang lain. Setelah diupayakan, dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Nama undang-undangnya White Book van Stapel. White Book van Stapel, buku putih undang-undang hukum Belanda. Jadi lengkap itu undang-undang buatan manusia dalam mengelola negara. Dari pelanggaran kecil sampai pelanggaran besar ada. Ya, kata Pak Yusril, silahkan para akademisi, para ulama mengkritisi undang-undang ini, dan silahkan buat undang-undang yang detil seperti undang-undang ini menurut kacamata Islam. 3 hari 3 malam di karantina gak tuntas. Ternyata pantes Belanda berani menjajah kita yang besar. Mereka sudah siap gitu. Maksud saya apa? Maksud saya ternyata menegakkan hukum itu tidak mudah. Ketika sudah siap, katakan umat gak siap gitu. Ketika umat sudah siap, elit tidak siap. Pak Ustadz, gimana kalau langsung saja dari Quran dan Sunnah? Iya, dari Quran dan Sunnah itu harus didetilkan menjadi undang-undang positif yang praktis di lapangannya seperti apa. Jadi kalau sudah bicara qunut, tidak lagi bicara ayat ini, hadis ini, tidak, tapi langsung. Kalau potong tangan, apa hukumnya? Kalau berzina, apa hukumnya? Kalau baru sebatas lihat-lihatan, apa hukumnya? Kalau sebatas begini, apa hukumnya? Nah, jadi produk-produk itunya. Nah, akhirnya Belanda hanya mengambil efek jerak yang paling standar. Apa? Dijebloskan ke penjara. Maka dijebloskan ke penjara itu termasuk hukum agama sebenarnya yang paling standar, namanya takjir. Ya, bukan takjir, ya. Takjir. Jadi bagaimana seseorang mendapatkan efek jerak? Tapi bagaimana bisa efek jerak? Korupsinya triliunan, di penjaranya berapa tahun? Nah, bagaimana bisa efek jerak? Harusnya tadi hukum mati ataupun dimiskinkan. Itu kan sudah disetujui. Saya diminta silakan ditulis konsep terkait hukum yang lebih pas bagi pelaku korupsi. Nah, sudah mulai banyak, sudah mulai ada bukunya. Fikih anti korupsi sudah ada. Begitu buku ini keluar, bukannya reda itu korupsi. Jadi ini ada apa begitu ya? Jadi para akademi muslim, para ulama tidak kurang-kurang sudah membuat. Tapi ternyata kenyataannya tidak pada siap. Oh, berarti memang ada unsur yang sifatnya memang betul. Islam itu sederhana. Ketika orang sudah sangat memahami konsep hisab dengan daya takut yang sangat tinggi di hadapan Allah, oh itu pengaruh terhadap jiwanya tinggi. Nah, orang-orang sekarang itu tidak memiliki konsep hisab, tidak takut dihisab oleh Allah. Cukup nanti minta maaf, lalu dianggap selesai. Kan dia juga dedikasinya tinggi terhadap negara ini. Nah, jadi seolah-olah demikian. Nah, ini menjadi persoalan ketika unsur bagaimana seseorang merasa bahwa hisab itu tinggi di mata Allah,
dan hisab itu dahsyat di mata manusia. Nah, ini belum terjadi. Makanya walaupun doanya sederhana, Allahumma hasibni hisaban yasiro, tapi ya tadi ya, cuek bebek ya, cuek bebek. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Ibu itu benar, tapi kalau penolakan itu mutlak, nah, baru kafir. Tapi kalau penolakan itu masih sebahagian, maka disebut fasik. Kalau penolakan itu masih tumpang tindih, itu dolim. Nah, mungkin tahapan pengingkaran kita antara fasik dan dolim. Karena apa? Karena kita tidak merasa menolak. Ibu kan siap ya? Ibu termasuk yang siap kan? Ketika hukum Allah ditegakkan di muka bumi secara totalitas tadi itu, pada dasarnya kita yang sudah ngaji kan siap ya. Nah, berarti memang kita tidak menolak. Tapi kita masih belum bisa mengejawantahkannya. Kita masih dolim terhadap hukum. Kita masih fasik terhadap kepatuhan hukum itu. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah, fasik itu apa? Fasik itu adalah al-khuruju an ta'atillah, bentuk-bentuk keluar dari ketaatan, atau kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran. Jadi fasik itu adiknya kufur. Jadi kata Imam Ibnu Taimiyah, kufrun duna kufrin. Kita menyadari dalam bahasa Ustadz Syuhada, kalau kita berbuat dosa tapi kita tidak merasa, bahkan bertahan, bahkan berargumen dengan dosa kita, nah dosanya jadi lebih besar. Tapi kalau kita berbuat dosa tapi kita sadar kita berbuat dosa dan kita menyesal dengan apa yang dilakukan, itu di mata Allah masih ada keringanan. Nah, banyak hukum-hukum Allah di muka bumi kita sudah siap, tapi hukum tidak menghendaki. Masyarakat siap, elit tidak siap melaksanakan. Kita tetap ada di dalam kubangan kesalahan itu, tapi kita insaf. Maka rasa insaf kita itulah yang menjadi hisab Allah. Jadi yang insaf itulah yang dihisab oleh Allah. Kita masih bertahan dengan pandangan bahwa ini salah, tapi hukum memberlakukan seperti itu. Seperti hadis tadi kan berat itu. Ya, tidak akan masuk surga bagi para pemungut tadi ya. Aduh, gimana ini? Saudara-saudara Bapak atau bahkan mungkin kita yang kerjanya di situ. Seperti apa? Nah, kan gitu. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa itu dan kita berupaya untuk menghindari, wah itu mulia di mata Allah. Daripada kita bertahan dan berargumentasi atau menjustifikasi. Nah, ini agak berat tentu saja tuntutannya. Saya pikir demikian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup? Demikian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.